Wah, ini asli. Asli lah. Mohon maaf, ini gak settingan. Coba. Ini boleh gak sih ditampilin coba? Bisa jadi Inspirasi. Ternyata masih banyak UMKM yang sampai hari ini tuh bingung, gak punya budget, terus gak bisa bayar agensi lah, content creator lah, apalagi freelancer lah, apalagi buat bangun tim kreatif sendiri nih. Nah terus tentu pertanyaannya gimana caranya dong bisa bikin konten, terutama mungkin bikin video produk, mungkin buat ngiklankan produknya, bisnisnya, usahanya, atau apapun lah dalam hal promosi ataupun dalam hal branding usahanya. Tentu kan harus ada solusi nih. Tenang teman-teman, kalian UMKM terutama pengusaha muslim yang baru merintis wajib nonton ini sampai akhir, karena hari ini insya Allah kita bakal bahas bagaimana caranya cuman modal HP doang, pakai CapCut yang gratis saja, itu insya Allah bisa jadi alat ikhtiar untuk bantu kamu sebagai pengusaha muslim yang masih merintis, juga insya Allah bisa ikut bertumbuh ataupun naik kelas. Setuju gak Van? Setuju banget. Karena hari ini langsung aja kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Saputra, seorang konten kreator ya, seorang afiliator juga, sekarang lagi merintis jadi seorang pengusaha. Masya Allah, ini ada apa nih? Bawa apa nih antum nih datang-datang ke sini nih? Itu bolu dan lumar bang. Langsung ya. Hard selling banget Anda. Anda to the point aja. To the point. Ya soalnya kan yang bisa taruh barangnya di meja tap in lah, kayak jadi inspirasi kan lumayan nih. Invoice udah dikirim. Langsung aja kita buka nih Instagramnya Irfan Saputra. Wih, @IrfanSaputra 54.100 followers. 54.100, wah lumayan ya. Itu kalau gak salah lebih kurang 1 bulanan bang. Dapetin followers itu? Iya. Setelah. Wih. Ada setelahnya. Setelah ada satu video yang viral. Itu waktu awal-awal mulai bangun ini @Irfan Saputra. Iya. Wah, itu bisa sampai 54.000 loh. Keren loh Van. Iya. Di mana belajarnya Van? Di Bapak. Enggak lah, saya kan cuma ngasih spill. Jadi gini. Jadi nanti kasih tahu juga gimana caranya bisa bangun akun sampai dapat 50.000 followers kan. Boleh. Mungkin nanti UMKM teman-teman pengusaha muslim bisa niru nih, bisa ikutin langkah-langkahnya, ya kan. Mau growth akunnya kan. Karena kan kalau hanya posting ntar dilihat, aduh followersnya nggak ada nih, jadi nggak menarik. Followers hanya keluarga gitu ya. Teman-teman dekat. Emang ada teman-teman yang masih mau support usaha teman-teman ya? Tapi Anda ngerasain kayak gitu? Ada juga ngerasain gitu. Ada. Oke, ini banyak-banyak nih. Kita mulai dari di sini dulu. Siapa sih seorang Irfan Saputra sebelum mulai content creator, bangun personal brand, bikin konten CapCut? Antum tuh siapa, Van? Sebenarnya Anda tuh dulu di media dakwah, di salah satu media dakwah di Pekanbaru gitu. Salah satu media dakwah di Pekanbaru. Itu media dari Ustadz juga kan? Hasil TV kan? Hasil TV dulunya kerja di Hasil TV sebagai apa? Videografer sama editor. Iya, awalnya Anda merangkap videografer sama editor. Berapa lama Van kerja di Hasil TV Van? Anda lebih kurang 4 tahun bang. 4 tahun bro? 4 tahun. Masya Allah, 4 tahun Anda berdakwah gitu ya, di jalan yang benar. Kenapa memilih keluar dari sana? Jadi gini bang, itu di akhir-akhir tahun sebenarnya, di akhir tahun itu awalnya Anda istri Anda tuh hamil yang kedua. Oke. Itu sebenarnya ceritanya di situ. Istri Anda hamil yang kedua, anak yang kedua. Terus untuk pemasukan itu Anda udah nggak tercover lah dengan dengan kerja di salah satu media dakwah ini. Ya artinya mukafa'ah ataupun penghasilan antum dapat nggak mengcover untuk kebutuhan yang sekarang lah. Iya. Oke. Makanya Ana kalau misalkan Ana ambil keduanya, contoh misalkan Ana kerja, habis itu nanti Ana ngonten lagi di rumah, itu tentunya akan membuang waktu. Bukan membuang waktu sih. Sebenarnya lebih ke banyak waktu ya. Iya, banyak waktu terbuang. Habis itu waktu sama anak-anak tuh jadi nggak ada. Jadi gitu. Antum jadi nggak punya waktu. Karena udah banyak kerja, terus lanjut lagi mau ngonten gitu ya. Iya. Makanya akhirnya Ana harus pilih nih. Walaupun itu berat. Ya berat lah, karena memang. Berat kenapa Van? Ya karena memang Ana dari awal sebelum kerja bang, Ana nggak pernah melamar dimanapun kecuali di Hasil TV. Oh itu pertama kali ya media dakwah ya? Iya. Kenapa Ana milih Hasil TV? Ya karena memang pertama itu kan ada dakwah, itu dia. Ada pahala di situ. Ada pahala di situ. Ana udah masukin lamaran 3 kali kalau nggak salah. Nggak dipanggil awalnya? Nggak dipanggil awalnya. Itu Ana masih ingat yang di dalam tuh Mas Pras. Nah unik nih, Mas Pras awalnya di Hasil TV, keluar jadi konten kreator. Iya. Terus masuk antum nih menggantikan Mas Pras. Iya.
Ana memang gak ketemu sama dia. Dia mau keluar jadi Hasil TV nyari karyawan. Ya udah Ana masukin lamaran. Makanya alhamdulillah Ana keterima gitu. Tapi sebelum masuk ke Hasil TV udah bisa ngedit. Udah Udah tapi bisa itu ngedit masih ngedit video. pakai HP. Iya. Kamera udah bisa, syuting udah bisa semua. Udah. Tapi ketika masuk Hasil TV dapat lebih lagi ilmunya. Iya, insight lebih lagi dia. Karena orang-orang itu pun juga lebih duluan dari antum lah ya. Iya, pastinya. Oke. Terus apa lagi? Ya jadinya kan Ana belajar dari editing tadi. Akhirnya Ana ketemu satu problem nih. Apa tuh problemnya? Problemnya di saat Ana ngedit itu, di saat Ana bikin subtitle, Ana kewalahan. Hampir setengah jam, hampir sejam kayaknya. Wih, itu lama banget ya. Bikin subtitle untuk waktu itu kan potongan kajian kan. Potongan kajian Ustadz ya. Potongan kajian Ustadz. Dan Ana nemulah salah satu video ini, konten kreator juga, Aziz. Oh, Aziz Pik. Aziz Pik. Tahu Aziz Pik. Ana lihat dia, waktu itu dia bahas subtitle hanya dengan nggak sampai 1 menit, tak 1 kali klik gitu. Oh gitu, 1 klik. Iya. Pakai apa bro? Ya itu dia, Ana bingung. Ini pakai apa nih? Kok bisa 1 kali klik gitu? Makanya Ana lihat ternyata dia pakai CapCut. Oh, itu pertama kali antum tahu aplikasi adanya CapCut ini. Adanya CapCut ada itu. aplikasi CapCut. Oh iya, karena kan luar biasa ya workflow di pekerjaan di Hasil TV ataupun di media dakwah itu kan videonya banyak. Iya. Potongan kajian ustadznya banyak. Terus harus ada subtitlenya. Iya. Satu-satu. Kalau dibikin satu-satu kan Ribet bang. ribet, itu lama lagi ya. Ana lihat, Ana coba di di PC kantor kan. Ternyata iya 1 kali klik gitu. Oh, auto subtitle. Auto subtitle itu dia awal-awal. CapCut, Waktu dulu masih luar biasa. gratis semua ya. Dulu masih gratis semua ya. gratis, Karena dia keluar kan emang kayak bakar duit dulu, gratisin itu. semua. Baru sekarang Anda kurang ajar ya CapCut. Cerdik dia. Semuanya bayar gitu loh. Kita bahkan yang even pakai Adobe ya, Premiere ya, kita masih langganan CapCut loh. Ya, itu dia. Cuman buat itu tadi, subtitle doang. Nah, tapi apa yang sebenarnya terjadi ketika tadi balik lagi, antum ngerasa kan kayak istri akhirnya hamil lagi nih waktu itu, hamil anak kedua. Terus apa, penghasilan dari gaji aja kayaknya nggak memenuhi lah ya. Tapi selain itu apa sih, kayak antum ada pengen bikin karir atau pengen bikin usaha, ada juga rasa-rasa kayak gitu nggak? Ada bang. Jadi gini, karena memang penghasilan tadi nggak cukup kan, nggak cukup. Ada 1 titik bang. 1 titik itu menurut Ana ya 1 titik yang terendah lah menurut Ana. Titiknya seperti apa bro? Boleh Jadi cerita gini, gak? Waktu itu Ana pulang malam. Pulang malam, istri anak-anak belum tidur. Oke. Belum tidur kan. Dia memang nunggu uang lah dari anak kan. Karena memang anak belum bisa tidur. Waktu itu dia mau susu. Anak bayi yang baru lahir, yang kedua? Enggak. Yang pertama. Yang pertama. Oh, itu masih nyusuan, sufor. Iya, support dia. Oh, jadi antum beli susu ini dong? Iya, Susu formula. Buat beli susu aja waktu itu anak nggak ada uang bang. Serius Van? Serius nggak ada uang. Tapi kan bang. ada gaji Van. Ada bang. Tapi waktu Habis? itu di akhir bulan. Karena memang pengeluaran anak itu lumayan juga buat rumah. Yang kayak gitu. Rumah untuk sehari-hari. Intinya dari gaji belum terbackup lah. Untuk pas-pasan lah gitu ya. Pas-pasan lah. Nah, jadi ada satu momen itu kenapa anak belum nyusu nih? Belum nyusu, itu malam-malam. Udah jam 12 kalau gak salah. Malam-malam kan. Akhirnya ngumpulin recehan lah bang. Karena kan banyak kalau misalkan kita belanja di minimarket gitu. Kan ada tuh pecahan-pecahan 500, 100 kan. Itu yang anak kumpulin bang. Anak kumpulin, anak plaster, sebenarnya ada videonya. Serius, antum videoin Van? Iya, istri anak yang videoin anak. Lagi plaster, tapi tampil gak ya? Oh, bisa dilihat. Coba lihat Van. Boleh gak sih izin? Boleh lah. Wah, ini asli. Asli lah. Mohon maaf, ini gak settingan. Coba. Ini boleh gak sih ditampilin coba? Nah, artinya ini kondisinya bener real ya, bukan settingan ya? Bukan settingan ya? Bukan. Itu sekitar jam 12 malam. Lebih kurang jam 12 malam seingat Ana. Ana plaster. Nanti Ana tukarin di minimarket. Depan ini. Akhirnya antum ngumpulin itu berapa duitnya? 50-an kalau gak salah. Dapat 50.000 uang koin itu tadi. Iya. Masya Allah. Ya, itu Allah malam yang itu kan. bantu. Alhamdulillah Allah bantu kan. 50.000 itu bisa beli? Bisa beli alhamdulillah jadi. Bisa beli, Ana bantu. Ana kasih ke anak, alhamdulillah udah tidur. Pan, waktu itu gimana tuh rasanya? Antum Apa lagi ya, nyari duit yang campur aduk bang. Sampai di titik dimana Ana pelukan sama istri Ana bang. Waktu itu Ana pelukan, Ana nangis jadi-jadinya sama dia. Di saat itu Ana masih ingat tuh, nangis sama istri Ana. Ya
nangis inilah. Ana tahu ini semuanya ujian kan. Hmm. Dan Ana kuatkan terus istri Ana ujian. Dan seingat Ana waktu itu udah lama juga. Kalau misalkan mau uang bang, sebenarnya ada, tapi itu riba. Itu dari salah satu aplikasi ini, kalau salah aplikasi Orange istri Ana. Itu karena dia sering belanja kan. Itu bisa dia uang kan. Untuk minjam itu dia bisa limit 100 juta sebenarnya. Oh iya, ada salah satu Ada yang kayak e-commerce gitu. ya. Bisa untuk minjam. Cuman Ana bilang gak usah, tahan dulu. Gak usah gitu. Itu udah sampai di titik itu Udah tuh. sampai di Godaan. Ya kan anak nangis nih. Iya. Untuk makan besok belum tahu nih. Nggak tahu. Sampai di titik itu juga. Tapi gini Pak izin Afwan ya, bukan bermaksud juga teman-teman kita pengen adu-adu susah, adu-adu masa-masa sulit. Kita tahu semua, insya Allah kita tahu lah ya. Mungkin semua orang tuh punya masa-masa sulit sendiri ya Pak. Benar. Kebanyakan orang punya struggle-nya sendiri, banyak juga cobaannya dan lain-lain. Tapi kan nggak semuanya juga bisa melaluinya dengan iman dan jalan yang benar kan. Kayak tadi antum dapat godaan ya sebenarnya bisa aja minjem tapi bisa aja riba kan. Riba. Tapi gini, kenapa sih nggak, kan ada temen bro, maksudnya antum masih punya kawan-kawan gitu. Iya. Kenapa nggak ngomongin keluarga deh, keluarga yang pertama? Kenapa? Nggak apa-apa bang. Karena memang anak gimana ya, dari dulu kalau misalkan urusan kayak gini memang anak simpan sama istri. Apa karena lebih gengsi ke keluarga, malu atau nggak mau merepotkan? Enggak. Karena anak pernah juga minjam ke keluarga, ke ibu anak, sering malahan minjam. Cuman kalau waktu itu mungkin entah jam 12 malam kan, nggak mungkin anak ribetin keluarga juga. Anak udah punya anak, punya istri, punya pekerjaan juga, malu bang. Nah ternyata akhirnya dari situ antum mikir ya, kalau kondisinya kayak gini nggak bisa tuh. Nggak bisa. Oh itu yang bikin antum akhirnya nyari peluang lain. Iya. Nah, itu memang sebenarnya itu memang karena BU ada. Disuruh BU ada dulu. Jadi antum ngonten ini kalau bisa dibilang karena pengen dapetin duit kan, cari duit. Awalnya itu, awalnya. Cari duit kan. Awalnya. Bukan pengen apa ya yang popularitas. Bukan. Nggak ada sedikit pun. Anak tuh pengen gini. Selama ini yang tahu tentang editing, Anak bisa ngedit lah istilahnya. Anak bisa ngedit itu hanya ruang lingkup kecil kita aja. Yang Anak tuh pengen semua orang tahu kalau misalkan Anak nih jadi video editor gitu. Anak bisa ngedit. Makanya cara paling instan menurut Anak yang gratis yaitu jadi yang konten. Jadi konten kreator, bikin konten, bangun personal brand, kasih tahu bahwa saya bisa nih ngedit video. Anak bisa ngedit video, antum butuh jasa video editor nggak? Anak bisa editkan itu. Nah itu. Wow. Awalnya. Teman-teman yang masih di luar sana tuh yang punya struggle yang sama, Anak pun pernah ngalamin Van ya. Insya Allah dan teman-teman pun banyak ngalamin hal seperti itu. Dan buat kalian yang sedang ngalamin hal yang serupa sekarang ini, percayalah insya Allah satu, pertolongan Allah sangat dekat. Pasti. Nah yang iya kan, insya Allah orang beriman pasti ya, pasti yang masih punya iman gitu ya, pasti yakin lah Allah nggak akan membiarkan hambanya tanpa pertolongan gitu. Pasti selalu ada jalan keluar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala kan inna ma'al usri yusra gitu. Setiap kesulitan insya Allah setelahnya kan ada kemudahan. Nah tapi yang kedua ini, ayo dong ada kesempatan nih dengan jadi content creator ataupun bangun konten, ya kan? Insya Allah ya modal kuota lah mungkin atau modal punya handphone yang ada aja. Antum atau lo atau kamu itu bisa keluar dari masalah itu, bisa dapetin duit. Nah meskipun ada proses, tapi jalannya ada, chance-nya ada. Tinggal antum mau nggak? Iya itu dia. Mau nggak mulai? Iya. Jadi gini, Ana awal-awal konten itu pakai HP kentang bang, 2 juta. HP kentang maksudnya HP apa tuh? HP 2 jutaan. Oke. Enggak ini ya, enggak cukup lah memorinya ya. Iya enggak cukup. Bahkan di saat Ana bikin efek itu, Ana ekspor dulu efeknya. Baru nanti Anak bikin efek yang keduanya lagi. Saking segitu beratnya HP itu. Oh jadi nggak satu project, nggak satu timeline itu, kayak layer dulu enggak. Nah itu masih kerja di Hasil TV waktu itu, awal banget itu. Masih ya. Itu sebenarnya followernya sudah ada di 1000-an kalau nggak salah bang, 1000-an. Tapi itu nggak naik juga bang. Oh nggak naik juga. Nggak naik juga. Antum upload ya, coba lihat lagi nih. Ini sekarang tahun berapa Pan? Konten Pan? Ana mulai 2023 akhir. 2023 akhir ya. 2023 akhir, sekarang 2026. Masuk 3 tahun lah ya. Masuk 3 tahun. Nah itu waktu awal-awal berapa konten tuh sehari bisa bikin? Ana 1 aja. Oh 1 aja? 1 konten 1 hari. Sehari? Ya tapi Ana usahain untuk konsisten. Tapi antum bikin sendiri tuh? Bikin sendiri. Syuting sendiri. Edit sendiri gitu ya. Yang antum angkat apa waktu itu? Lebih spesifiknya? Dia memang Anak angkat CapCut.
CapCut. Kenapa Ana angkat CapCut? Hmm. Karena memang lebih simpel dia bang. Lebih simpel, hanya menggunakan HP aja. Kita bisa ngedit di mana saja. Makanya Ana mau ngangkat itunya. Nah, akhir-akhir ini Ana baru tahu ternyata follower Ana tuh banyak yang awam kan. Makanya yaudah Ana spesifikkan lagi. Ya udah Ana ngedit untuk orang awam gitu. Antum tahu followers antum orang awam tuh dari mana, Pan? Karena kebanyakan nanya bang, ini pakai aplikasi apa? Oh, bahkan di aplikasinya nggak tahu tuh. Nggak tahu dia. Makanya setiap Ana bikin tutorial, Ana bilangin itu. Ana bilangin kalau misalkan buka aplikasi CapCut. Karena memang kebanyakan orang nggak tahu kalau itu menggunakan aplikasi CapCut gitu. Apalagi kalau misalkan abang bilang tadi UMKM ya, masih banyak bang. Wow. Masih banyak. Karena ini masalahnya UMKM itu seperti yang Anda bilang tadi kan. Nggak semua juga punya modal besar kan, Van. Kita juga pasti paham lah. Kan mungkin untuk operation aja mereka terbatas. Tapi sekarang zamannya udah digital. In this economy gitu. Kalau nggak bikin konten, kalau nggak mulai ada di sosmed, orang nggak tahu, orang nggak mau datang, ya kan? Jadi mau nggak mau dia harus konten nih. Ya siapa yang bikinin kalau nggak dia sendiri kan gitu ya? Iya. Apalagi kalau misalkan kita awal-awal kan. Kayak Ana lah. Awal-awal tuh gimana caranya Ana memaksimalkan apa yang ada dulu. Gitu, memaksimalkan apa yang ada. Contoh misalkan alhamdulillah Ana udah ada kamera waktu itu kan. Udah ada kamera, yaudah Ana fokus pakai kamera. Setelah itu apalagi yang adanya? Itu kamera jadul juga kan? Kamera jadul Canon 650D. Okay. Masih ingat kan? Masih ingat lah itu. Saya endorsement pakai Anda sebagai video editor, Anda pakai kamera itu kan? Ana pakai kamera itu nggak sampai selesai kameranya mati. Masih ingat? Overheat lagi. Aduh, ini luar biasa. Kami tuh seperjalanan itu Masya Allah, kolaborasinya sama teman-teman tuh luar biasa. Pertama awal ada Pras ya kan. Bahkan awal-awal itu Ade sebenarnya, Ade. Cuman akhirnya itu yang lebih apa ya, lebih spare waktunya karena juga Ade waktu itu kan masih kerja ya. Nah yang kedua itu Pras awalnya bantu segala macam. Tuh balik lagi ke Ade gitu kan. Nah habis ada Antum juga kan. Sempat juga beberapa ngedit konten Ana ya. Ana yang bagian endorse-nya. Oh, Antum ngedit konten-konten Ana yang khusus endorse. Nah, berarti pakai kamera itu tadi. Iya, pakai kamera jadul itu. Walaupun kamera jadul Antum tetap harus dimaksimalin. Apa yang ada pakailah. Apa yang ada pakailah. Bahkan sampai untuk bikin video sinematik Bang Ana pakai itu. Apa namanya? Apa ya? Bungkusan telur tuh apa namanya itu? Bungkusan telur? Apa tuh? Iya, kayak di ini. Oh, ini apa namanya? Apa? Iya, bikin asap itu Ana pakai itu. Itu masih ada videonya. Itu ya tempat tatakan telur itu kan? Itu di bawah. Serius man? Ana bikin itu. Belum pas Ana bikin. Wah, Antum gak pakai haze apa? Gak ada. Itu sebenarnya buat brand biar masuk. Gitu deh. Oke, kita scroll. Di atas lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syahr Ramadan wa ballighna syahr Ramadan. Allahumma barik lana. Oh, maksudnya sampai sekarang pun masih kayak gitu dia DIY ya Antum? Iya, dia. Apa yang ada Antum maksimalin? Apa yang ada maksimalin. Wih keren nih, harus diikutin nih content creator nih. Jangan harus nunggu kameranya ZV-10 dulu, ya kan, harus punya MacBook Pro dulu. Sampai-sampai Ana lemas dari dalam. Coba lihat, lemes. Hirup asap. Oh ini di rumah nih. Ya itu. Di kontrakan. Oh iya. Anda pakai itu. Oh jadi dapetin efek asapnya itu tadi. Iya. Antum bakar dulu tuh. Ya bakar dulu. Habis ini langsung Ana buka pintu semua. Lemes. Itu lemes tuh. Itu dengan ruangan segitu lemes ngirup asap itu ya. Belum lagi nyium bau telur ayam jantan lagi itu. Wih keren Van, salut sah. Gue salut nih, luar biasa nih, Masya Allah. Nah coba ke bawah dulu gini. Anda tuh pengen bahas dari Antum awal mula dulu. Boleh. Kan Antum konten tiap hari tuh Pan ya. Boleh. Antum konten tiap hari. Dapetin ide dari mana waktu itu? Ana ini nge-scroll. Ana nge-scroll nanti ATM atau misalkan atau misalkan Ana bikin sendiri. Ada inspiring by konten siapa terus Antum recreate gitu ya. Kebanyakan itu Ana biasanya lihat yang ini. Misalkan orang ngedit pakai Premiere atau pakai Adobe lah. Gimana sih caranya kalau misalkan editan di Adobe ini kita compare ke CapCut HP, bisa nggak ya? Oh bisa? Bisa ternyata. Oh ternyata bisa? Bisa. Jadi misalkan kita lihat orang ngedit pakai Adobe Premiere gitu kan. Editannya bagus kan? Ya. Jadi Ana gimana caranya yang di Adobe Premiere itu Ana compare ke aplikasi CapCut. Oh. Jadi ternyata hasilnya? Ya lebih kurang sama. Oh iya? Iya. Contoh wah misalkan, lancang nih, tolong nih video editor Adobe Family. Masa dibilang sama begini sama CapCut? Bisa sama. Serius lah? Bisa sama. Oke, tolong ya besok matikan semua.
subscribe Adobe. Kita pindah semua migrasi ke CapCut. Tapi kalau After Effects mungkin ya memang khusus efek dia kan. Nah dulu kesulitan paling struggle waktu antum jadi content creator, antum belajar kontennya dari siapa? Otodidak kenapa? Otodidak. Otodidak. Awalnya betul. Awalnya betul. Maksudnya kan otodidak. kayak Ana dulu belajar sama Ogut tuh, Iya. cuma sekali. Itu memang sampai sekarang pun Ana selalu bilang nih kalau misalkan kawan-kawan atau teman-teman yang pengen belajar kan, selalu udah kalau mau belajar konten tuh sama Ogut. Tuh guru gue tuh muda cuma sekali Ogut. Selain sama Derry juga dan lain-lain kan. Antum tuh nggak ada tuh, memang Nggak ada. otodidak. Otodidak. Ana lihat konten orang, gimana caranya, yaudah Ana bikin kayak gitu. Ya Ini kan? awal-awal ya. Artinya kan bukan hanya editing aja, shooting, lighting dan lain, kan ada konsep tuh, Oh, itu ada ide. Kalau misalkan konsep-konsep kayak gitu, kayak ngatur lighting segala macam itu Ana belajar dari pengalaman di Hasil TV. Oh, dari situ juga. Dari situ. Karena memang pengalaman ya udah Ana di bagian kameramen kan. Ya udah di sana sama editing Ana juga. Divisi editing Ana pernah jadi kepala divisi editing juga. Jadi Ana belajar dari sana gitu. Karena antum katanya terkenal dengan ngeditnya cepat ya. Iya itu. Luar biasa. Secepat apa antum bisa ngedit? Cepat apa ya? Dia tergantung efek sih sebenarnya. Kita buktikan yuk. Emang bener gak nih orang ini kayak takutnya ngomong doang gitu. Nah kita tantang Irfan buat ngedit 10 episode podcast kita dalam waktu seminggu. Ya teman-teman ya. Kalau dia bisa berarti dia jagoan. Oke, setuju gak? Kalau Ana bisa berarti Ana Enggak itu. Jangan juga. Jangan setuju juga. Ini namanya agak kezolim ya. Bukan eksploitasi lagi. Fir'aun kali. Oke, kita lihat nih. Nah ini konten awal-awal antum Pan ya. Nah coba lihat tuh over. Nescafe itu kalau nggak salah Ana pakai HP tuh. Oh, ini pertama kali nih. Coba buka dong. B-roll Nescafe Ice Black. Ini syutingnya pakai apa? Pakai HP. Maksudnya pakai kamera. Pakai kamera Canon tadi. Tapi Ngeditnya udah pakai CapCut. HP. Oke asik. Ini B-roll ya. Wah udah berasa iklan ini ya. Iklan di luar ya. Di zaman itu CapCut masih fiturnya masih sedikit lah Bang. Itu masih sedikit. Awal-awal CapCut keluar berarti kan? Enggak juga sih. Cuman ya pertengahan lah. Pertengahan lah ya. Tapi masih terbatas lah Masih gitu terbatas ya. lah. Antum udah bisa pakai. Wah keren ya. Ini ngedit B-roll. Ini produk sendiri nih. Iya itu produk istri. Oh sekalian. Karena istri suka ini ya pastry ya. Iya suka pastry. Bakery ya bikin-bikin gitu ya. Ini kan masih dikit banget ya. 9 like 10 like. Nah yang pertama kali itu bikin sinematik. Coba sinematik. Apakah kamera DSLR masih worth it di tahun 2023? Asik ya. Tapi dia edit pakai CapCut, grading CapCut. semua di CapCut. Ih, keren. Grading di CapCut. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat semua kan ada B-roll, keluar dulu ya, sinematik dan lain. Sampai akhirnya antum itu memang bener-bener pengen ngonten yang Talking head. talking head. Nah, kalau yang lain kan tadi emang bikin sinematik video atau B-roll. Sampai akhirnya antum mutusin antum sendiri harus nongol di kamera nih, nampil Yeah. talking head video. Antum akhirnya kan ngonten tuh. Iya. Antum katanya introvert ya? Introvert Ana. Berarti awal-awalnya tuh gak pede lah. Gak pede Ana Bang. Bahkan sampai Ana itu Ana masih ingat Bang Adi juga Ana nanya kan. Ana mau bikin konten nih Bang. Ya Ana gak bilangin problemnya. Ana cuma mau bilang mau bikin konten nih. Gimana Bang? Bikin aja, bikin langsung gitu kan. Akhirnya Ana bikin satunya itu dia. Transisi overlay itu. Itu yang Ana bikin awal-awal konten. Bang ini gimana nih hasilnya? Langsung upload gitu. Upload aja Oh gitu. apa? Agak overthinking. Overthinking. Agak mikir-mikir ya. Iya nih, upload aja gitu. Akhirnya Ana upload kan. Enggak ada view. Coba buka di pertama nih, coba. Cara membuat efek transisi seperti ini menggunakan CapCut. Transisi overlay paper. Ini pertama kali bikin talking head nih. Pertama Antum kali. yang ngomong. Iya. Antum kan juga masih mohon maaf ya, secara public speaking dan lain-lain juga kan masih awalnya kaku banget kan? Kaku Ana. Banyak terbata-bata lah. Oh, antum ngasih edukasi, nampil, terus itu mic-nya pakai HP itu ya. Pakai HP Ana awal-awal. Keren. Itu di mana tuh? Di rumah juga? Di rumah itu. Oh, itu di yang- ruangan apa tuh? Itu kalau nggak salah di ruang tamu. Ruang tamu, Van. Di ruang tamu. Kirain di ruang kopi. Wow. Smooth ya maksudnya ya. Bisa ya? Itu di ruang tamu malam-malam. Karena kalau misalkan siang takutnya anak ganggu kan. Keren. Artinya memang antum dari awal tuh dulu introvert. Introvert Ana Bang. Tapi antum tetap lakuin. Tetap. Karena itu tadi. Karena apa? BU. Karena antum yakin bahwa ya mungkin di sini lah antum bisa dapat duit lagi ya. Kalau Karena antum ada freelance dan lain-lain antum bisa dapat duit. Karena Anas
yang Ana tahu kan di saat itu tuh, agar cara orang cepat kenal kita ya ini dia salah satunya jadi Konten. harus Wih, ngonten. keren. Itu fundamental. Ah. Belajar dari siapa tuh bisa tahu kayak gitu tuh? Luar biasa tuh. Wah, ada orang di belakang. Nah artinya gini, jadi kan waktu itu kan antum sempat diskusi juga mana kan. Ini coba di scroll ke atas juga ya. itu belum Bang. Ana Itu masih diskusi jauh itu ya? setelah kalau nggak salah 100 konten. Jadi Wah, antum bikin 100 konten. iya dia 100 konten, view-nya tuh nggak naik-naik, Ana sempat frustasi udah kayaknya ini bukan jalan Ana. Sempat Ana Bikin diberhenti. 100 konten itu berapa lama? Dalam berapa lama? Berapa lama? Berapa bulan ya? Karena ada yang Ana bikin sehari satu konten konsisten, ada juga yang Ana bikin itu kadang karena banyak pekerjaan kan, mungkin luang 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi kebanyakan Ana coba konsisten itu sehari satu konten. Sehari satu konten. Artinya 100 hari berarti Lebih semuanya kurang diupload. lah kayak. Lebih kurang ya. Nah, lebih kurang. 100 hari berarti kan berapa tuh? 3 bulan. Ya 3 bulan. 3 bulan. Akhirnya antum konten 3 bulan. View Insight-nya dikit. view dikit, ini followers masih segitu Followers juga. waktu itu berapa? 1000-an, mungkin 1500 lah. Growth-nya itu emang enggak tumbuh banget lah ya. Enggak. Oh, enggak naik-naik ya kontennya ya. Naik. Sampai 100 konten. Sampai lebih kurang 100 konten. Terus apa? Akhirnya Kayaknya bukan ini jalanan. nyerah juga ujung-ujungnya. Terus akhirnya tuh Betul. antum berhenti enggak? Enggak. Nah, itu dia. Ana tetap coba, habisnya setelah itu barulah kita konsultasi. Itu dia. Oh, nah. Ini belum nih, Ini belum juga nih. Oh, ini Belum. masih 100 konten tadi ya. Ini belum juga. Ini dia mulainya. Ana konsultasi. Abang masih ingat nggak waktu thumbnail ini Abang bilang nih kayaknya thumbnailnya coba diganti. Abang bilang nggak waktu itu? Iya, Thumbnail yang ini. Akhirnya Iya. Ana ganti yang di atas itu. Ana kirim ke Abang kan? Coba deh, iya. Ini dia thumbnail awal Ana ganti gitu. Habis itu Abang bilang juga coba ganti nama juga. Karena nama Ana waktu itu pakai apa namanya? Underscore ribet lah. Ribet. Pakai Susah banget dot tuh. juga, pakai titik. Makanya coba dihilangin ini. Coba bikin nama simpel aja. Situ antum mulai optimasi akun ya. Iya. Nah jadi mungkin FYI teman-teman ya. Mungkin izin para suhu-suhu mentor konten kreator. Karena katanya banyak nih mentor konten kreator gitu ya. Izin suhu. Ya Ana ngonten mungkin sejak 2014. Tapi benar-benar yang seriusnya kan 2020 tuh. 2021 juga belajar bareng-bareng press juga. Waktu itu kita tahu kan optimasi akun, optimasi kalau konten kan Irfan ini sebenarnya Ana kan juga nggak paham lah ya di dunia videografi ya. Waktu itu konten antum juga udah bagus Pan. Iya. Konten itu udah bagus, editing, CapCut dan lain-lain secara ide juga bagus. Cuman itu tadi akunnya tuh nggak dioptimasi. Namanya susah ribet. Pakai underscore lah, titik, segitiga apa segala macam, Hello Kitty gitu ya. Terus profile picture juga asal. Nah, terus thumbnailsnya waktu itu antum kayak tadi tuh sebelum-sebelumnya ya. Iya. Kurang Masih acak aja. acak-acak. Amburadul. Nah jadi gini teman-teman, itu akhirnya walaupun konten antum tuh konten kamu itu sebagus apapun, ketika orang masuk terpancing dari konten masuk ke profil, jadi yang kurang menarik. Iya itu dia. Nah itu kalau kita spill dikit, singgung dikit di branding, orang susah buat trust. Nah, Ini kayaknya kurang profesional nih. Apa ya bener-bener bagus ya, aduh. Nah itu mungkin yang bikin orang akhirnya malas follow ya. Akhirnya itu Ana benahi lagi sama bio Ana benahi juga. Siapa aja sih yang nonton konten Ana nih? Yaudah Ana benahi lagi, itu Ana rubah bio semua. Wah. Barulah Ana konsisten lagi dengan tampilan yang baru nih, udah Lanjut tuh, full coba hitam scroll. aja semua bisa dilihat. Ini namanya key visual. Jadi ada key visual, ada keyword, ada banyak lah kalau dibahas nanti ya kapan-kapan. Nah key visual Irfan ini mulai konsisten di sini nih, lihat ya. Wah, tuh ada Medic juga tuh, api-api juga ya. Nah setelah ini antum udah mulai konsisten tuh Van ya. Mulai konsisten. Nah pecah pertama itu konten berapa tuh pas viral pertamanya? Di 100-an lebih view lah. Oh 100k views pertama ya. Iya, Konten mana tuh, boleh gak? Konten mana tuh? Sekarang udah 1 juta. Oh dia udah naik langsung. Udah naik. Oh jadi awal pertamanya Waktu itu, viral 100 ribu tuh. 100.000 follower langsung naik. Langsung naik berapa naiknya? Mungkin per hari itu ada 2.000-3.000-an mungkin. Wow. Ana udah lupa Bang. Itu udah naik tuh 3 ribuan, 5 Bahkan ribu. Ana kaget gitu. Awalnya Ana kan ini naik aja 10k udahlah. Karena gak naik-naik kan di awalnya kan. Di zaman itu tuh Di zaman 10k itu luar biasa. Luar Kayak biasa. ditunggu-tunggu kan. Iya. Dikit lagi nih. Dikit lagi 10k nih udahlah. Akhirnya dia naik kalau gak salah 3 bulan atau berapa bulan gitu. Langsung naik ke 30.000. Ana kaget kan. Ana kaget. Semua naik. Ini Instastory naik semua pokoknya. Orang
pada lihat kan semuanya. Ya udah, Ana konsisten konten lagi Wow. dengan visual yang baru. Udah konsisten aja tuh. Udah konsisten aja. Improve terus ya. Mm. Akhirnya di situ antum baru ternyata memang optimasi akun itu penting kan. Iya. Dan akhirnya dari yang dulunya Ana pakai lighting kotak, pakai bohlam dalam, akhirnya masuk chat, Wah. endorse ini. Udah malu masuk endorse ya. Iya. Clip on, semualah. Rata-rata barang yang Ana pakai ini itu endorse. Kita tuh sering ngobrol Van kayak keren Irfan ya, maksudnya banyak endorse walaupun juga ada beberapa barter. Tapi bagi pemula yang awal itu langsung naik, antum tuh di approach banyak brand kan. Ada masuk inbox, ada lighting, ada segala macam banyak ya. Banyak. Wah keren. Dari clip on, lighting, monitor di belakang itu endorse. Wah asik, itu endorse semua tuh. Iya, endorse semua. Ngeri. Dari Creator endorse. Dari awalnya nggak ada uang kan. Nah, oke. Cuman masalahnya ini ada masalah sedikit, Bang. Di saat itu Ana ngerasa Ana belum siap. Kenapa? Ya karena Ana terlalu kaget gitu. Dengan langsung drastis naik di 30 ribuan gitu kan. 30.000 followers. Ini followers yang segini nih mau Ana apain gitu. Oh, antum gak tahu nih. Gak tahu Ana mau apain. Padahal tujuan awal Ana untuk ini kan ngenalin editing aja kan. Iya, kalau antum bisa ngedit video. Nah, dan banyak juga tuh orang nanya DM. Artinya antum masih kesulitan nyari klien. Iya, nyari klien. Tapi itu banyak tuh orang DM katanya. Iya, masih banyak. Terus karena terlalu banyak akhirnya kesulitan itu dia. Gimana sih maksudnya terlalu banyak kesulitan gimana? Maksudnya Ya, orang mau nih. Iya, contohnya misalkan editing. Oke. Contohnya editing kan. Ana editing device masih pakai HP. Di saat itu. Sedangkan orang nanya banyak. Ujung-ujungnya kan yang bisa Ana terhandle beberapa orang aja jadinya. Oh iya, kenapa waktu itu nggak ini aja langsung bentuk tim Van? Ya seharusnya itu. Cuman waktu itu Ana masih kan awal-awal gitu Bang. Dana pun masih belum ada. Antum awal merintis juga ya. Iya, awal merintis juga. Oh, tapi artinya kan udah banyak tuh job kan. Misalkan udah tawaran-tawaran editing video dong kan gitu ya. Tapi antum nggak bisa handle semuanya. Nggak bisa karena memang ada beberapa yang nggak Ana terima gitu. Itu pelajarannya. Ini freelancer nih, kadang-kadang jangan hanya merasa kita sendiri, job banyak, kita dicari-cari orang. Ternyata kalau sendiri juga nggak bisa terhandle. Nggak kan? bisa terhandle. Nah makanya salah satu kita bangun jadi inspirasi dan soon bakal ada sebuah juga kita di sini kan insya Allah. Karena itu kita pengen berbagi, juga pengen aja antum teman-teman freelancer buat apa yang kita bisa bantu UMKM, terutama pengusaha-pengusaha muslim di luar sana yang pengen bangun brand, pengen bangun konten. Kita provide. Ayo kita punya teman-teman freelancer, kita punya tim ya kan, dan mungkin soon tuh boleh teman-teman freelancer nongkrong-nongkrong di jadi inspirasi ya, kita bahas sesuatu lah. Nah artinya antum bilang nggak bisa juga tuh bangun tim karena juga baru awal merintis. Nah ini Pan, masuk Pan. Kenyataannya sekarang banyak pengusaha UMKM masih juga nggak bisa bangun tim, tapi harus jualan nih digital nih. Bisa nggak antum memberikan sebuah hal yang bisa jadi inspirasi buat mereka? Sehingga mereka tuh bisa apply, mereka bisa belajar. Terus mereka bisa bikin konten sendiri entah melalui HP dan lain-lain. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya Pan? Sangat-sangat bisa. Jadi sebenarnya modal mau aja sebenarnya Bang. Modal mau aja. Yang pertama mau kan. Yang kedua ya device kita. Yang ketiga baru teman-teman belajar tentang delivery-nya. Deliver kontennya. Oke, kita ngomongin produksi dulu lah. Misalkan dia mau jualan kue nih. Dia mau jualan kue. Katakanlah mungkin bolu apa Nah dia harus bikin konten videonya. Tapi dia ini gaptek. Nah dia nggak tahu cara ngedit. Dia nggak punya kamera. Gimana caranya dia bisa bikin video? Yang penting itu harus belajar dulu basic editingnya. Basic editing seperti apa basic tuh? Editing. Salah satu paling basic dalam editing itu adalah cut to cut. Itu Cut to paling cut. basic sekali itu. Cut to cut tuh apa ya istilahnya? Lebih Potong-potong video lah. Mudahnya. Oh, video yang dipotong-potong. Misalkan apa lagi? Dia ngomong kan, ini misalkan dia ngomong terus ada yang kesalahan atau filler segala macamnya itu kan bisa dipotong dengan cut to cut. Oke, sebelum kita masuk ke teknis lagi nih, bisa nggak dia ini gaptek, nggak bisa ngedit, tapi HP punya. Bisa nggak dia ngeditnya pakai CapCut aja? Bisa. Lebih spesifik. Bisa. Nah gimana caranya? Bisa nggak antum jelasin nih? Ya biar nggak kita dibilang jangan hanya ngomong-ngomong doang, ya kan? Iya. Bisa nggak contohin langsung nih buat UMKM biar mereka bisa belajar dan aplikasikan? Bisa. Gimana coba? Misalkan Bawa device nggak? Bawa. Ya kita ngedit langsung gimana? Kita ngedit langsung. Boleh. Ya kan kalau awalnya mungkin apa ini Irfan ini cuma ngomong doang gitu. Yeah. Takutnya gitu kan. Nah ini jadi
Alhamdulillahnya Irfan nih pengen bantu pengusaha muslim lah, terutama UMKM yang masih merintis ya, usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Yang cuman punyanya device, mungkin handphone. Tapi terserah Van ya, HP kentang pun insya Allah mungkin Bisa. bisa ya. Hmm. Yang penting mau dulu. Iya. Oke, ini tapi mohon maaf izin, yang punya tim kreatif oke, Iya. yang mampu bayar freelancer, yang mampu bayar Mas Prasojo Iya. gitu ya, itu oke, minggir dulu. Hmm. Ya kalian kalau misal punya kemampuan, good, alhamdulillah. Yang maunya langsung, pakai agensi jadi inspirasi boleh, Hmm. langsung kontak Irfannya juga boleh. Boleh. Ini bagi yang benar-benar nggak punya budget, Hmm. gitu ya. Yang susah nih kayak Irfan bilang tadi awal-awal merintis. Nah, insya Allah Irfan kasih caranya nih. Oke, skripnya udah ada, produknya udah ada. Antum bikinin nih dari syutingnya gimana, pakai ini aja audionya gimana, terus Boleh. ngeditnya apa, oke? Langsung di sini. Langsung di sini. Boleh, Coba boleh, ini kita boleh. buktikan nih. Irfan Saputra, suhu CapCut Islami Indonesia, langsung nih dijadi inspirasi. Pas banget Irfan bawanya device yang bukan kamera yang bagus Van ya. Iya. Artinya ini bagusnya Legion ya. Iya, ya. Jadi memang real time. Misalkan teman-teman yang Keren. punya ini apa namanya? Kamera HP yang masih ya bisa dibilang Seadanya lah seadanya ya. lah. Seadanya. Nah ini buktinya Irfan bukan device smartphone yang buat Bukan. kamera bagus, tapi Bukan. buat ngedit bagus. Buat ngedit. Nah artinya gini, kita pengen contohin, kasih tahu teman-teman, kalaupun kameranya juga pas-pasan atau nggak bagus banget, yang penting bisa bikin konten. Iya. Oke, langsung Van, tunjukin Oke. Van gimana caranya. Oke, jadi mudahnya sebenarnya teman-teman tinggal edit aja per angle-nya. Kayaknya gini. Misalkan ini contohnya ya. Kita ini yang simpel aja teman-teman. Oke, simple aja. Simpel aja. Oh muter gitu Van ya? Iya, muter gitu. Itu biar apa Van? Biar ada movement kameranya. Movement kamera. Iya. Oh. Biar nggak monoton kayak gini. Biar nggak kayak foto lah. dinamis lah ya. Iya. Oke. Habis itu kalau misalkan teman-teman mau buka ininya. Nah gitu. Oke. Terus cara megang kameranya juga harus stabil gitu gak sih? Iya, harus stabil gitu. Tapi kalau goyang-goyang dikit oke. Oke, tapi nanti bisa kita stabilkan di CapCut. Oh CapCut bisa stabilkan video yang goyang-goyang? Bisa. Wih, apa namanya fiturnya? Stabilizer. Stabilize, keren. Nah, misalkan gitu. Habis itu Oke. ininya. Nah, gitu. Oke. Ini yang simpel aja teman-teman. Perlu yang ada shoot makan-makannya nggak? Boleh. Saya bisa. Saya menawarkan. Saya dengan ini menawarkan diri. Boleh. Bismillah. Oke. Buka ya, boleh ya? Oh, tunggu. Oke. Wih. Oke, apalagi? Coba makan kali ya, makan ya. Makan nih, ngambil shootnya orang makan misalnya ya. Bismillah. Wih, enak. Beneran enak, Masya Allah. Pengen bikin konten jadi. Enak man. Iya. Udah banyak pesan. Udah, alhamdulillah. Kapan-kapan antum harus kesini ceritain ini lagi nih. Boleh. Promosiin ini Mood Day. Boleh. Maksudnya kita cuman tadinya buat properti ini ya. Iya. Bikin konten real time ini terus. Ini antum harus ceritain ini produknya Mood Day. Boleh. Tapi nanti Ada IG-nya gak? Ntar munculin ya IG-nya ya. ada mudah ini. @moodday. Bye. Oke. Keren. Enak loh. Oke, kita di sini langsung masuk ke new project atau new video. Habis itu masukin video yang tadi. Ini. Teman-teman random aja dulu, nggak masalah. Oh nggak harus dari pertama? Nggak harus. Oke. Karena nanti di CapCut-nya bisa kita ganti-gantian. Contoh misalkan kayak ini. Udah masuk kan? Ini biar mudah nah gini. Oh itu udah jadi ya langsung? Belum? Belum. Oh belum. Itu terlalu instan, Pak. Terlalu instan ya. Luar biasa. Wih Nah, gini keren. Bentar. Wih. Asik loh. Coba lihat. Ya, Kayak gini. Artinya ini bisa di share screen ke TV juga. bisa. Bisa ambil ngedit. Bisa. Ini contohnya kan. Kita tinggal pilih aja mau yang mana. Contoh misalkan ini kita mau di paling depan. Tinggal tekan lama. Oke. Geser dia ke depan. Nah bisa dilihat nih ini. Ya visualnya seadanya lah ya. Ya, Tapi seadanya. gimana caranya ini bisa jadi video produk dan teman-teman UMKM mau jualan di pinggir jalan kayak mau jualan di rumah bisa bikin. Terus teman-teman bisa upload. Dan teman-teman tuh punya akun sosial media dan ada konten-kontennya. Itu dulu coba ya. Nih kita masuk lagi ya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke ini aja, ke teksnya aja. Caranya tuh teman-teman tinggal teks, pilih text to audio. Nah di sini teman-teman salin yang tadi.
skrip kita tadi. Oh, skrip yang awal dari AI tadi. Iya, dari AI tadi. Oke, ini buat apa tadi? Buat voice overnya ya? Voice overnya. Teman-teman di sini tinggal pilih aja. Ini contohnya ada yang di Indonesia kan. Nah, tinggal dipilih aja mau voice over yang mana gitu. Oke, coba satu aja random Coba Indonesia. satu aja yang ini. Nah, kalau misalkan untuk durasi ucapannya bisa dicepatkan, bisa dilambatkan. Oke, anggaplah ini untuk video sekitar 30 detik lah ya. Oh, iya. Oke, boleh. Misalkan di sini teman-teman tinggal tekan aja. Ini kalau ke kanan dia mau cepat. Jadi narasinya lebih cepat. Kalau misalkan ke kiri nanti narasinya itu lebih lambat. Oke. Kita standar aja. Standar aja. Standar, next, spill, auto. Split otomatis. Udah selesai kan? Secepat itu. Udah langsung jadi tuh. Udah langsung jadi. Voice overnya. Wah, ntar ini kehilangan pekerjaan saya dong. Gak ada lagi yang mau pakai voice over dari Rahmat Al-Fatih nanti. Gini. Wah. Lah. Gitu aja. Jadi. Gitu-gitu aja tuh. Iya gini. Tapi itu jadi konten loh. Iya. Nah gini. Misalkan tadi yang ini apa ya, getar gitu kan. Bisa teman-teman stabilizer kan. Stabilizernya itu di ini stabilizer. Oh, itu fitur buat stabilkan. Karena goyang-goyang harus distabilkan nih biar lebih profesional. Stabilizer. Oke. Jadi dia stabil semua tuh. Ya, stabilizer. Masih Recommended aja pilih. recommended. Oke. Sesuai Habis itu rekomendasi. oke, dia langsung ke stabil. Oh, stabilnya kayak iya. Nah, gitu. Oke. Dia langsung stabil. Misalkan gitu. Misalkan kalau masih kurang footage, tinggal ditambah aja footage. Oh, tinggal ditambah lagi. Tinggal tambah lagi. Oh, tambah. Coba nih kita tambahin aja footage yang sama nih. Footage yang sama. Footage Misalkan, yang sama. misalkan Boleh. ini. Untuk subtitle nanti teman-teman tinggal pilih stylenya aja. Style, template. Coba cari yang agak-agak lucu gitu misalkan. Iya, Nah tuh. misalkan ini coklat atau ini kan gratis. Oke, yang atas deh, coba yang atas nih. Biasanya Yang kan mana? kalau kue-kue. Nah, Yang ini. yang ini. bawa lagi nih, yang agak bawa lagi. Mau lagi. Nah tuh, yang ada pink-pinknya boleh. Oh, yang ada pink-pinknya boleh. Nih. Oke. Nih boleh dikecilkan. Oh gitu. Terus ditaruh di mana posisinya? Iya, posisinya ini karena sebenarnya ketutup sebenarnya. Asik loh, begini-begini aja nih, begini aja nih. Iya. Tapi aslinya bisa sambil ngedit begini ya. Ya coba Asik ya. coba teman-teman bayangin, nggak sampai 20 menit. Oh iya. Udah jadi satu Nah konten ini aja kan? udah jadi Udah sebenarnya. jadi sebenarnya. Artinya apa gini teman-teman, belajar konten itu adalah sebenarnya apa yang mau kita sampaikan, informasi kayak cerita kayak dia adalah sesuatu hal yang ingin kita deliver ke audiens sesuai tujuan kita apa, mau jualan, mau perkenalan, Iya. mau apa dulu nih. Nah, ntar dulu ngomongin branding 2.0, marketing Iya. 2.0 dan selanjutnya ini dulu. Ternyata jadi tuh Van. Ya jadi. Nah, cut aja tuh. Coba dari awal pakai full resize Van. Oke, coba ini dia. Bentar, coba move dulu ya. Oke, teman-teman, ini dia video yang dibikin berapa tadi? Cuman berapa menit? Ya berapa menit lah. Cuma berapa menit langsung ya bisa bikin sebuah video produk. Ini buat sekali lagi buat yang awam banget, yang gaptek banget, yang pengen bikin konten begini caranya. Coba hasilnya ini. Kenapa bolu pandan ini bikin orang balik lagi? Awalnya aku kira ini bolu biasa, tapi ternyata beda. Teksturnya lembut banget dan di dalamnya ada lumeran yang langsung meleleh di mulut. Bukan cuma wangi pandan, tapi rasanya nagih dan gak bikin enek. Sekali coba, biasanya langsung repeat order. Wah, keren. Irfan Saputra, suhu CapCut. Orang itu kalau dibilang pakar atau dibilang suhu, bukan yang keren-kerenan yang bagaimana, tapi membuat sesuatu yang awalnya ribet jadi sangat-sangat mudah, yang bisa bantuin banyak orang. Kalau semua orang harus jadi pakar dulu, jadi editor yang jago dulu, susah dong. Susah. Iya kan, buat yang awam. Nah, ternyata Irfan bisa nih bikin sesuatu yang bisa bernilai, bantu usaha, tapi dengan mudah. Ini keren loh, keren gak sih? Ya untuk jualan di pinggir jalan, jualan di rumah, emak-emak yang gaptek, yang bahkan gak bisa ngedit. Nanti, tapi tentu memang ada hal-hal yang harus dilatihan kan. Pasti. Karena keberhasilan itu bukan hanya ya ikhtiar dan doa, itu pasti ya, doa dan ikhtiar. Tapi kesuksesan itu diraih dengan caranya latihan. Latihan berulang-ulang. Karena apa, orang yang sukses itu biasanya dia belajar dari kegagalan. Jadi jangan takut gagal, itu dulu. Jangan takut mulai. Gitu gak sih Van? Iya, jangan takut mulai. Karena Ana berawal dari itu sebenarnya. Jangan takut mulai. Karena memang Ana lawan ketakutan Ana yang Ana bilang awal tadi itu Ana introvert kan. Ya udah Ana lawan itu gitu.
Ah, Ana coba oke. bikin video talking head talking head Hmm. yang awalnya memang Ana nggak berani ngomong di depan kamera gitu. Antum paksain tuh ngomong. Ana paksain. Gimana pun caranya Ana paksain karena yang tadi Antum butuh Ana butuh uang. antum Aldi Taher. BU. Irfan Taher. Irfan Taher, Mood Day Lucy gitu ya. Juicy Lucy, sorry. Gak hafal saya, mohon maaf Bang Aldi Taher. Wah keren, inspirasi banget loh. Ternyata modal CapCut dan HP ya, itu bisa bantu kita cari rezeki lah ya, ikhtiar juga Masya Allah. Nah keren, ini artinya apa? Ngomongin produk yang udah tersampaikan, message-nya bisa tersampaikan, bikin skripnya pakai AI, Pakai aja. ya, syutingnya pakai HP aja. Pakai HP aja. Mau jelek, mau bagus, tapi yang penting bisa ada gambarnya. Ada gambarnya. Asalkan jangan ada retakan lah ya di Iya. kamera ya minimal ya. Terus dieditnya langsung juga di kamera. Voice overnya tadi pakai AI Pakai lagi. AI lagi. Dari CapCut skripnya semua. tadi. Di CapCut semua. Iya. Wah keren. Tinggal ekspor jadi video 20 detik, 30 detik bisa ditaruh di sosmed. Iya. Udah iya. jualan. Udah jualan kita. Nah ini yang buat teman-teman yang bener-bener awal merintis. Awam banget. Ini bisa biar nggak ketinggalan juga dengan digitalisasi kan. Iya, iya. Ini kan selaras juga biar apa? Biar ekonomi Indonesia itu makin naik. Oh, iya, kita iya. bantuin UMKM. Nggak muluk-muluk lah dengan hal seperti ini kita mengedukasi, kita menginspirasi teman-teman. Semoga teman-teman dapat inspirasi. Iya, iya. Ya. Nah, selanjutnya gimana yang lebih real lagi? Tentu kita harus realistis dong, Van. Iya. Gini-gini kan nggak harus begini-gini terus kan. Iya. Itu harus naik kelas. Ya pasti. Nah, gimana caranya biar bisa lebih gampang lagi belajar CapCut-nya nih? Biar bisa dapat kayak antum tuh ada transisi. Kalau ini kan Iya. cut to cut aja ya. Iya. Nanti ada transisi, ada color grading, ada apa lagi? Ada efek, ada visual effect ya, ada banyak banget nih. Iya. Nah ini ada nggak kelas nih? Maksudnya ya teman-teman biar bisa belajar lah gitu, Iya. nontonin video antum kayak edukasi kayak. Ada nggak yang bisa antum bagikan lah ke teman-teman gitu? Ada. Oh ada. Ada. Jadi buat teman-teman nih, mungkin teman-teman yang struggle di awal. Coba buka IG-nya Irfan nih. Ya buat teman-teman nih yang bingung lah, lebih ke bingung untuk ngediting itu gimana sih caranya bikin editing. Karena di kelas itu Bang, Ana nggak hanya bahas ini untuk editor pemula lah. Nah kabarnya bedanya Irfan sama yang lain itu, antum ini bisa bikin sesuatu hal yang mungkin agak ribet sebelumnya, Iya. jadi lebih mudah ya. Iya. Itu. Kayak tadi ya. Akhirnya orang-orang awam pun bisa belajar. Iya. UMKM yang awal merintis pun bisa bikin video, edit video. Jadi awalnya Ana konsultasi sebenarnya Bang. Ana konsultasi sama Bang Riko. Oh Riko Abu Al-Fatih, Riko Abu Coach Al-Fatih. Riko tuh Coach mentor Riko. kita tuh. Ana luar biasa konsultasi sama dia. Sebenarnya dia yang mencetus lah. Kalau misalkan untuk bikin kelas Ana nih sebenarnya. Ana konsultasi dari awal, dia bilang coba bikin kelas yang awal, misalkan orang awam itu ribet untuk ngertinya, coba bikin agar mudah untuk dimengerti. Itu fundamental dari Coach Riko tuh Iya, ya? jadi dari Karena Coach beliau Riko. pun gitu juga kan, bikin sesuatu hal yang public speaking agak ribet, Agak jadi ribet. lebih mudah. Iya. Makanya Antum pakai pola yang sama? Ana pakai pola dia sebenarnya. Ana memang kalau misalkan bicara sama dia, Ana kadang nggak dengar omongan dia, lebih ke cara dia bicara sebenarnya. Keren. Karena memang terhipnotis kalau misalkan dia bicarakan. Luar biasa. Nah, makanya Ana pakai sama pola dia juga. Gimana caranya agar orang awam itu mudah untuk mengerti editing video ini. Jadi bukan buat ngedit jago yang wah keren banget, sinematik banget, yang visual efeknya jago. Bukan. Antum lebih cari target marketnya atau target audience yang pengen antum bantu adalah orang-orang awam. Orang awam. Tadi yang struggle mungkin ya. Struggle di awal. Mungkin dia pengen belajar video, akhirnya dia bisa dapat maisha atau kerjaan ngeditin video orang. Iya. Yang lagi bangun usaha dia bisa bikin video promosi usaha sendiri. Iya itu. Nah, jadi itu ceritanya kenapa akhirnya antum pengen punya niat mulia bantu orang lain. Iya. Melalui salah satunya antum buka kelas nih. Ini luar biasa. Itu bisa dilihat ya di IG-nya Irfan. Bisa klik link di bio Van ya. Iya di bio. Coba klik tuh kamilatih.myscalef.com CapCut Irfan Preview. Oh ini akhirnya pakai gabung join sama platformnya Kamilatih. Iya. Ana gabung. Keren. Itu salah satu training center yang luar biasa di Pekanbaru itu. Iya. Wah tuh ada kelasnya ini. Nah jadi ini teman-teman nanti coba scroll ke bawah. Ini bisa beli kelas antum. Ini mulai harganya berapa? 99 nggak salah. 99.000. Iya, nggak sampai 100.000. Gak sampai 100.000. Nggak Antum sampai kasih 100.000. ilmu Iya. yang bisa jadi solusi teman-teman yang mungkin UMKM juga, pengusaha muslim, bisa jago edit video di CapCut. Iya. Bisa paham. Bisa. Yang awam tadi gak paham bisa jadi paham. Wah keren. Nggak sampai 100.000 lifetime. Lifetime seumur hidup. Seumur hidup. Serius Van? Serius. Masya Allah, memang Haji Irfan luar biasa ya.
Nah, Oh itu. iya tuh 99.000. Nah ini dapatnya apa nanti video ya? Video, Webinar ya? webinar ada juga. Ada juga. Terus apa lagi? Ada template-template gitu nggak antum kasih nantinya? Ada tapi update. Insya Allah Ada nanti bakal diupdate. update. Wah, karena mungkin kalau pakai template lebih memudahkan lagi ya. Wah keren. Nah ini Sebenarnya kemarin udah update untuk video clipper sebenarnya. untuk Clippers. Wah keren juga nih teman-teman yang pengen jadi Clippers gitu ya, Clippers. cari duit dari sana. Affiliate juga bisa ya. Affiliate Antum juga udah mulai affiliate kemarin Iya. ya. Wah keren. Nah ternyata nanti teman-teman bisa nih. Nah tadi kan kalau mungkin terlalu cepat. Terus yang tadi mungkin agak pengen naikin kelas dikit. Gimana caranya biar lebih variatif. Nggak mungkin dong kita bisa 10 jam podcastnya ya. Bisa 10 jam kita Habis di podcast situ. bareng Irfan. Habis di situ semua. Nah jadi langsung aja ke kelasnya Irfan. Bareng kami latih. Ada kelas CapCut ya. Ada. Klik link di bio-nya @irfan_saputra. Dan insya Allah nanti teman-teman gini aja deh biar nggak susah-susah Van. Langsung aja kita taruh di description YouTube kita. Boleh. Link affiliate-nya. Boleh. Nah jadi clear ya. Artinya teman-teman jangan pernah berhenti gitu ya. Jangan pernah takut buat memulai itu dulu. Pastinya. Teman-teman intinya jangan pernah takut buat memulai sesuatu. Karena kita nggak pernah tahu langkah mana yang mungkin Allah udah takdirkan lama banget. Iya. Tapi ikhtiarnya itu di kita. Nah untuk mengubah hidup kita jadi lebih baik. Mungkin yang kita dulunya kesulitan ekonomi. Mungkin yang lagi merintis usahanya gak laku-laku. Gak ada yang beli-beli. Ayo dong coba ikhtiar yang mungkin kamu belum cobain. Iya. Nah in this economy lagi-lagi sekarang udah serba digital, serba konten. Orang ngelihatnya dari konten. Ya gak ada salahnya kita juga harus turun, terjun ke situ. Iya. Mulai belajar. Nah salah satunya dengan belajar Editing. CapCut, editing video. Buat teman-teman nih, buat teman-teman yang awal mulai konten, jangan nyerah, jangan pernah putus asa gitu. Semuanya bisa. Buktinya saya tadi menggunakan HP yang ya kameranya biasa aja gitu, bisa kok. Yang penting apa? Yang penting ada kemauan Oke. dan konsisten, itu yang perlu. Wow, Haji Irfan Saputra, suhu CapCut Islami Indonesia. Thank you banget Van ya, Masya Allah udah berbagi ilmu, udah berbagi inspirasi di sini. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman. Sekali lagi ya buat pengusaha muslim di luar sana yang baru merintis. Iya. Semoga akhirnya ilmunya bisa diterapin lah yang dari Irfan tadi. Dan ini sukses juga nih Van buat Mood Day. Amin, Bang. Mood Day Bite. Keren, Mood Day Bite teman-teman, follow @mooddaybyte IG-nya. Ini adalah kue apa ya? Kue bolu pandan lumer dia. Kue bolu pandan lumer. Nah sekarang jadi Irfan sadar bahwa nggak hanya ngonten aja, Iya. perlu nih bisnis yang real nih. Iya, pasti. Jadi akhirnya sekarang bangun bisnis bareng istri ya. Bareng istri. Insya Allah, wah luar biasa nih suami istri bangun bisnis. Nah insya Allah nanti antum harus balik ke sini lagi buat ceritain tentang usaha antum. Pasti Bang. Dan ketika ini udah terjual 5.000 piece. Iya. Kemarin yang kita bicarakan. Wih, jangan di-spill dulu nanti Oh iya, insya Allah ya. siap. Insya Allah semoga bisa jadi inspirasi buat semuanya ya. Siap. Oke Van, sukses ya. Salam buat istri juga, buat Iya. keluarga. Semoga Allah mudahkan langkah antum dan Amin, keren. amin. Senang ngelihat konten kreator yang udah tumbuh berkembang seperti Irfan dan teman-teman lainnya. Amin, amin. Jadi mungkin teman-teman konten kreator lainnya nanti ayo kita mau ngobrol-ngobrol sini, sharing, berbagi inspirasi. Iya. Dan semoga bisa bantu pengusaha muslim di luar sana, masyarakat muslim. Semoga kita bisa jadi masyarakat muslim yang inspiratif. Van, thank you Van ya. Yuk. Jazakallah khair. Wah, iya. Sukses selalu bro. Bisa jadi. Inspirasi